Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau terakhir itu kita di lab yang satunya ya. Nah, kalau sekarang nih kita udah pindah lab ya, pindah ke Essential Google Cloud Infrastructure Core Service. Ini sebenarnya nggak wajib ya, opsional, tapi ya buat nambah-nambah aja. Ini semua ada banyak videonya, tapi ini aku bakal fokus langsung ngerjain lab-labnya aja sih. Buat total labnya paling ini ada satu, ini IAM, terus cloud storage 2, SQL 3, billing, BigQuery 4, terus resource monitoring 5. Ya cuma sekitaran 5 leban ya. Nah, pertama ini kita bakal belajar terkait IAM ya cuy. Jadi kita bakal nyoba gimana cara pakai service account user role sama mengizinkan permission role-nya aja deh gitu cuy. Nah, nanti kita bakal pakai IAM buat implementasi akses control. Jadi kayak siapa hanya boleh ngakses resource apa, terus juga ngaksesnya ini hanya read, boleh write atau boleh delete atau gimana tuh semua biasanya udah ada rule-nya sih, tinggal disesuaikan aja pas bikin role gitu. Rule sama role ya jadi. Nah, terus juga nanti kita bakal nyoba nge-restrict akses ke suatu resource. Aku nggak tahu nanti resource-nya apa. Terus juga nanti kita bakal pakai service account user role. Jadi mungkin nih nggak tahu ya sama atau beda terkait IAM dan service account user. Aku nggak tahu cuy, soalnya baru belajar ini. Deh, kalau gitu langsung tak start lab aja. Launch with 5 credits gitu, lanjut tak buka lewat Safari ya. Oops, wait. Nah, ini udah berhasil tak start ya labnya ya. Oke, kalau gitu ini tak open aja linknya, tak buka di Safari cuy, biasa ya. Oke, terus bentar ini aku coba hapus-hapusin akun yang kemarin dulu. Link nota. Kopi Nusantara cilik apa ya. Oke, ini username. Jadi kita bakal coba login pakai username yang pertama dulu. Jadi ya username kedua ini kayaknya cuma buat testing aja gitu. Yang pertama ini kayak dia punya permission terkait role-nya gitu sih. Oke, kita klik saya mengerti. Nah, kalau udah kayak gini kita langsung masuk ke kita bisa langsung login lagi ke akun yang satunya. Ini aku pakai Safari juga tapi tab penyamaran ya. Username-nya itu yang ini, password-nya itu yang ini. Nah, oke, coba tak login dulu. Oke, ini aku udah berhasil login ke akun kedua ya. Setelah login dibiarin aja dulu. Kita fokus ke akun pertama ya. Nah, selanjutnya tas 1 itu hanya login. Hanya login dengan 1 dan 2. Nah, katanya kalau logout dari user 1 nanti user 2-nya ikut ke hapus. Jadi jangan sampai ke logout gitu. Nah, untuk tas 1 tuh tadi kita cuma login, tas 2 ini udah kita mulai explore terkait konsol IAM cuy. Kita garapnya di user 1 terus bakal masuk ke menu IAM. Menu IAM ini ada di bawah menu IAM and admin. Oke, coba tak search di sini atau di kiri ini ada ya IAM admin, terus masuk ke yang IAM yang paling atas. IAM ini Identity Access Management ya. Nah, selanjutnya kita bakal nge-grant access terus nyoba ada role apa aja sih, terus juga sekarang ini ada user apa aja sih. Nah, di sini ada principal, ini ada yang ini ya, ini kayaknya akun pertama, sedangkan ini akun kedua. Yang kedua ini cuma ada viewer, sedangkan yang pertama ini ada editor dan owner ya. Kita coba klik grant access. Nah, di bagian sini role-nya ini cukup banyak ya. Jadi contoh nih compute ya, kita coba saya compute. Nah, compute admin di sini dia ada role namanya compute admin. Dia itu
bisa permission full access ya. Atau contoh yang ini deh, cloud storage. Nah, di sini ada yang admin, terus juga kanannya ada penjelasannya, ada viewer, express mode service input dan lain. Jadi bisa disesuaikan langsung aja. Tapi seandainya kayaknya nggak ada yang cocok deh sama aku tuh, harusnya tuh bisa di custom sendiri cuy harusnya, tapi aku nggak tahu caranya gimana ya. Tapi intinya harusnya itu kita bisa bikin role custom sendiri gitu. Nah, ini nggak perlu ya. Oke, bentar. Di akun pertama ini tuh dia bisa klik grant access ya, dia udah clickable kan ya, tombol grant access ya. Kalau aku coba cek di akun kedua, IAM admin, terus nah di bagian grant accessnya ini dia itu nggak bisa diklik cuy. Dia nah ini apa sih, gray out ya, dia nggak bisa diklik tuh, menandakan kalau akunnya yang sekarang tak pakai atau user 2 dia tuh hanya viewer, dia bisa lihat tapi dia nggak bisa ngotak-ngatik gitu teman-teman, antara perbedaan viewer dan yang editor owner ya gitu kurang lebih. Nah, task 2 kita cuma nyoba-nyoba doang karena key-nya itu explore, jadi sebenarnya di skip itu nggak apa-apa. Nah, terus kita coba di task 3 kita coba bikin paket cloud storage, terus ngupload file ke paketnya. Terus kita coba memastikan apakah username 2 dengan permission read only atau view only itu apakah bisa melihat paket. Kalau dipikir secara sederhana ya harusnya bisa ya, karena dia punya permission view, tapi dia nggak bisa untuk ngupload objek baru, bikin paket baru atau ngapus objek yang sudah ada. Nah, kita bakal bikin objek pakai konsol teman-teman, bukan pakai CLI, pakai konsol. Jadi aku perlu masuk ke cloud storage. Nah, di sini kan belum ada paket sama sekali kan ya. Bisa kita cek di klik bagian paket. Nah, di sini belum ada paket sama sekali. Aku coba klik create paket pakai user pertama. Untuk namingnya tak kasih nama project ID aja. Soalnya nama ini harus unik ya. Terus untuk location ya tak arahin ke multi region. Tapi di sini udah secara default ke multi region. Jadi bisa langsung diklik create aja. Sisanya biarkan default. Terus kalau ada muncul kayak gini ya, kita klik confirm aja langsung. Nah, selanjutnya kita coba ngupload file apapun itu. Kita coba kasih nama sample.txt ya. Jadi aku coba upload files. Ada nggak ya file txt? Atau ini kali ya kreten? Ini kali ya. Ini aku coba. Bentar, aku coba txt ya. Ada nggak ya? Nah, ini ya, aku ada subnetting kelas B, aku coba upload. Terus nanti setelah ke upload aku coba rename ya, jadi sample.txt. Oke, ini aku udah berhasil upload. Untuk rename-nya itu yang titik 3 di kanan ini, terus klik rename ya. TXT-nya jangan lupa. Nah, di sini kan udah ke upload kan ya yang di sini. Nah, selanjutnya kita klik check my progress, harusnya udah hijau. Nah, kalau udah kita coba lanjut ke username 2 yang ada di tab penyamaran. Kalau aku coba masuk ke menu cloud storage, dia harusnya tetap normal, nggak error ya, karena dia punya akses ke semua service, tapi ya hanya view only atau read only. Dia harusnya bisa lihat paket, termasuk ada objek apa saja di dalam paket tersebut. Nah, dia ada sampel nih, tapi kalau aku coba klik rename, terus coba tak ubah AAA gini, dia harusnya gagal ya, dia di akses denied ya. Kalau aku coba create folder, dia juga harusnya gagal. Nah, dia gagal, dia nggak punya permission untuk storage object create. Kalau aku coba upload file, dia juga gagal juga, errornya itu. Oke, ini errornya nggak bisa dicek lognya ya. Oke, jadi intinya username 2 itu dia hanya read only ya, meskipun dia bisa lihat tapi dia nggak bisa ngotak-ngatik. Nah, untuk selanjutnya kita coba ngehapus role viewer dari username 2. Nanti harusnya hasilnya tuh si username 2 ini bahkan nggak bisa lihat ada paket apa aja. Untuk menghapusnya itu kita masuk di username 1, masuk ke IAM lagi. Nah, di sini yang bentar.
yang username Staden 2 ini kan diklik edit principal, terus untuk role yang viewer ini dihapus langsung, delete role 1 terus di save. Oke, dia lagi updating. Oke, dia cepet ya. Kalau aku balik lagi ke tab username kedua, kalau aku coba hanya klik refresh, kayaknya dia harus logout cuy. Seingatku dia harus logout dulu deh buat ke apply nya. Oke, dia masih bisa lihat. Bener gak ya? Aku takut salah nih cuy. Oh bentar, harusnya tuh oke, prinsipalnya si user 2 udah nggak ada ya, sisa user 1 doang. Tapi di bagian sini ini masih bisa nih cuy. Kalau aku coba refresh terus, dia belum ke update ya terkait permission yang udah dia hapus ya. Atau coba aku wait. Kalau aku coba remove project access, nah dia aman ya, aku nggak bisa ngasih tunjuk ya karena ini dia nggak udah di refresh tapi dia tetap nggak hilang gitu permissionnya. Bisa tak reload tapi aku takutnya malah hilang gitu, takut labnya ngulang gitu. Oke, ini nggak ada output apa-apa, bentar. Nah dia nggak ada permission cuy, sekarang dia udah nggak bisa, bahkan ngelis aja dia nggak bisa. Jadi ya dia tetap bisa login, dia tetap bisa login tapi dia nggak bisa ngakses apa. Selanjutnya kita coba ngasih username 2 ini role-nya dengan rules object storage object viewer. Jadi dia hanya bisa lihat paket dan objek ya, atau file yang ada di dalam paket. Caranya gimana? Sama kayak tadi, kita dimasuk di user pertama IAM terus grant access. Jadi ini buat ngasih akses ya, bukan ngehapus, bukan bikin akun baru, tapi ngasih akses. Username 2 nya tak copy. Terus yang ini new principal masukin email si dan kedua. Untuk role nya coba tak cari di cloud storage, cloud storage ini. Nah di cloud storage ini kan banyak kan, ada admin, paket viewer dan lain-lain. Kita pilih yang paket viewer aja sesuai dengan yang diminta di sini, storage object viewer. Wait, salah nih kayaknya nih cuy. Storage object viewer. Oh salah, bukan paket viewer ya tapi object viewer. Jadi termasuk objek yang ada di dalam paket tersebut. Kalau udah aku coba klik save. Nah kalau udah aku coba cek progress dulu ya. Oke, dia belum kedetek. Nah dia udah kelar. Selanjutnya kita bakal nyoba ke username 2. Terus nanti harusnya dia tetap nggak bisa lihat resource yang ada di cloud storage meskipun dia udah punya permissionnya, karena dia nggak punya akses ke project cuy. Dia hanya bisa akses ke cloud storage-nya aja, dia nggak bisa buka konsolnya ya. Pas buka konsol dia harusnya udah error duluan. Jadi untuk ngetesnya paling kita pakai G-Cloud-nya atau Cloud Shell-nya. Oke. Yang aku coba refresh, dia harusnya tetap nggak bisa. Nah dia nggak bisa ya. Aku coba langsung tak start activate Cloud Shell. Terus di yang continue ini, terus authorize. Nah sini aku bentar, ini aku udah berhasil login tapi masih belum login ke project. Aku nggak tahu bisa apa enggak. Paling coba langsung tak kerjain aja yang iCloud Storage LS terus URI cloudnya, paketnya. Oke aku coba kerjain. Nah dia muncul ya, dia ada satu file namanya sample.txt. Jadi dia punya permission ke list objek yang ada di suatu paket. Tapi kalau aku coba langsung ls gini, nggak tahu bisa apa enggak. Dia nggak bisa ya, dia harus masuk ke project, sedangkan projectnya dia nggak punya permission buat ngakses project. Jadi dia harus tahu dia mau ngakses ke paket dengan URI apa gitu teman-teman. Lanjut kita coba bikin service account buat object viewer juga.
Oke, langsung coba kita kerjain aja ya. Jadi tas tas 5 itu cuma kayak gitu. Lanjut kita tas 6, kita masuk ke IAM service account di user pertama yang gue. Oh, ini service accounts ya. Oke, service account, terus langsung klik yang ini. Nah, sini kan ada dua kan ya cuy, yang ini dan yang ini. Kita langsung klik plus aja, create new service account. Nah, untuk name nya name nya ini nggak wajib, service ID nya ini wait, yang wajib tuh apa ya cuy? Service account name nya tuh ini cuy. Nah, untuk service ID nya ini bakal langsung ke isi. Kalau udah aku langsung tak create and continue. Oke, kalau udah bagian create di service account access to project-nya ini tak skip aja karena dua tadi itu dia opsional ya. Nah, selanjutnya kita bakal nambahin user yang tadi. Kita nambahin service account tadi kita nambahin user 2 ke service account yang tadi. Kayaknya gitu deh. Lanjut kita masuk ke yang tadi kita bikin sebelumnya. Kita klik aja biru-birunya ya. Nah, terus di bagian sini tuh harusnya ada tombol manage permission. Di permission ada nggak ya? Oh wait, kayaknya jangan masuk deh di bagian sini manage. Nah, di bagian sini ke titik 3 manage permission. Terus kita bisa nge-grant access lagi ke prinsipalnya ini, terus role-nya ini. Jadi kita bakal ngisiin user dengan user dari service account user yang memungkinkan buat pakai service account di VM-nya. Jadi kalau seandainya mereka punya akses ke VM, ya dia bisa langsung akses gitu cuy. Nah, nanti untuk user role-nya kita isi prinsipalnya altrostrat.com ya. Oke, caranya tadi sama kayak tadi. Bentar, kita klik ini aja dulu kah? Wait, tak mikir. Oh, kita langsung grant access. Terus prinsipalnya masukin Altrostrat, sedangkan role-nya masuk ke service account. Kalau tadi kan ke cloud storage kan ya, ke yang lain. Kita masuk ke service account ini. Terus pilih yang service account user yang ini. Oke, kalau udah tak klik save. Nah, sekarang dia udah user prinsipal baru ya. Altrostrat ini punya role service account user. Kalau udah kita lanjut di bagian aku coba grant access lagi, tapi prinsipalnya sama ke yang tadi Altrostrat ya. Terus role-nya ini compute instance admin v1. Aku nggak tahu nih v1 ini maksudnya gimana. Masuk ke compute engine atau sebenarnya bisa dipasang langsung sih cuy. Waduh, compute bentar. Mana ya cuy? Kok dia nggak ada ya? Apa di edit prinsipal ya? Dia tuh ngekliknya grant access. Kalau dari sini juga cloud compute-nya juga nggak ada nih. Bentar. Grant IAM admin. Oh wait, kita perlu masuk ke IAM dulu cuy. Keluar dari service account ya, kita coba grant access. Prinsipalnya yang tadi altrostrat.com. Ups. Terus untuk role-nya kita arahin ke compute engine. Di sini harusnya udah lengkap ya kayak sebelumnya. Nah, sini udah banyak. Kita coba cari yang compute engine. So mana cuy? Nah, ini compute engine. Terus cari yang compute instance admin v1. Dia itu full control termasuk instance group, disk, snapshot, image. Jadi dia bisa nge-snapshot disk, bisa bikin image, ngapus image. Terus juga nge-read all access terkait networking resource yang ada di compute engine. Kalau udah langsung kita klik save aja. Nah, kita bakal nyoba bikin VM baru pakai service account. Jadi kayak biasa, tapi pas service account itu kan biasanya kayak dikosongin gitu ya. Kita dipilih ya create paket object. Oke, lanjut.
kita coba langsung aja ke compute. Nah, oke. Nah, ntar coba tak nyicil upload kali. Kita bisa langsung klik create instance aja kayak biasa bikin instance pada umumnya. Kalau udah, nah ini kan bakal ditanyain kayak biasa kan ya cuy. Wait, nge-lag kah recordnya? Buset. Sip, sorry, tak lanjut dulu. Udah. Untuk name-nya kita kasih name demo IAM. Untuk region-nya di USD 1 dan zone-nya di 1D. Nah, yang ini untuk mesin type-nya ditarain ke E2 micro alias yang 1 GB RAM. Oke, ini ngelag banget anjir. Terus kita langsung loncat ke OS. Di sini OS tuh harusnya udah default ke Debian 12 jadi nggak perlu ubah. Terus di bagian service account dia tuh kayaknya ada di advance kali ya. Gimana ya coy? Bawahnya putih coy. Di sini kah? Di sini nggak ada. Sini nggak ada. Networking juga harusnya bukan. Di sini juga bukan. Security bisa jadi. Nah, sini service accountnya kita arahin ke read bucket object, terus access scope-nya kita set ke set access for each API alias yang ini ya. Awalnya kan allow default access kan, kita arahin ke set access for each API. Nah, sini ada banyak banget. Kita perlu ngubah ke yang storage ini ke read dan write. Storage ini awalnya read only jadi read write. Jadi bisa read bisa write juga. Enggak hanya read atau write saja, dia bisa duanya. Kalau udah langsung tak klik create aja, sisanya biarkan default. Nah, oke, coba tak cek my progress. Ya dia creating ya cuy. Waduh. Oke, ini perasaannya nggak enak nih. Jangan-jangan salah nambahin service account nih cuy. Sumpah ini ngelag banget nih cing laptopnya nih. Oke, yang ini coba tak close dulu. Aku coba cek ini lagi, cek progress dulu yang terakhir atas 6. Jadi nggak hanya bikin service account, kita juga harus bikin VM-nya dulu baru dicek my progress. Harusnya aman ya. Tadi VM-nya juga udah tercreate. Oke, dia gagal berhasil baca untuk service account ya. Oke, aku coba troubleshoot bentar. Service account-nya aku oh iya belum ada anjir. Lah iya anjir. Create the service account. Oke, aku nggak bikin service account lagi. Name-nya ini. Terus untuk role-nya itu storage object viewer. Oke, bentar. Jadi agree and continue. Terus yang ininya itu arahin ke storage object viewer. Kalau udah aku coba klik down. Oh, tadi belum ke create ternyata cuy. Bentar.
Lah, ya udah cuy. Kenapa dia nggak kebaca ya? Create with storage object viewer role. Oh bukan, objek kocak. Bentar. Aku coba delete yang tadi. Nah, aku coba klik delete. Terus yang ini ternyata role-nya salah ya. Wait. Oh, role. Role tuh yang mana cuy? Aku coba edit. Storage object viewer. Permission. Oke, di view payroll ada nggak ya? Wah, kayaknya ada yang kelewat nih cuy. Aku coba hapus. Aman nggak ya dihapus ya? Yang tadi belum gua hapus kah? Ya, aku coba hapus dulu. Aku coba delete, semoga aman ya. Nggak apa-apa, bismillah. Aku coba bikin service account lagi, name-nya itu ini. Service account yang tadi untuk role-nya ini cloud storage object viewer. Role-nya ini ya, storage object viewer. Oke, coba tak continue dulu, terus klik continue lagi, terus done ya. Kita bakal masuk ke service account tadi sini, yang ini, terus coba manage permission. Harusnya udah sih yang tadi sih, tapi kayaknya tadi kehapus semua deh. Kayak sini gak ada prinsipal yang ultrastrat.com ini. Aku coba tambahin lagi untuk role-nya. Service account, service yang user, service account, service account user. Terus aku klik save. Terus selanjutnya kita masuk ke IAM lagi. Wah, ngulang nih aku nih jir. Nah, terus di bagian sini kita udah masuk ke menu IAM kan ya. Nah, selanjutnya kita coba nyari yang prinsipal tadi. Nah, sini kan udah ada kan ya. Kita coba ini harusnya udah ada sih, udah ada ininya, role juga udah, compute instance admin 1. Kita tadi juga udah berhasil bikin VM. Kalau aku coba cek ulang lagi VM-nya udah pakai service account yang sesuai atau belum. Caranya itu ya masuk ke VM-nya dulu. Nah, yang ini ya, yang VM ini diklik. Terus coba cari yang edit. Ada nggak ya cuy? Wah, ngelag banget nih cuy laptopnya nih jir. Di service account ini sudah ke read bucket object. Aman ya. Aku nggak tahu nih tadi mana yang salah nih. Perasaan ada benar gitu. Jadi nggak apa-apa ya, kita lanjut di task 7 ini. Kita bakal nge-explore di sini tuh kayaknya tuh nggak ada penilaiannya ya, cuma ya malah nggak ada yang perlu disubmit ya. Harusnya kalau tak refresh tuh harusnya aku udah 100 nih cuy. Nah, ada 100 ya aslinya ya, tapi aku coba tetap tak jelasin. Jadi terakhir kan yang ini ya, kita coba masuk ke SSH VM demo IAM. Jadi ini aku mundur dulu ke VM instance, terus klik SSH sini. Nanti perlu kita authorize terlebih dahulu SSH in browsernya. Oke, authorize. Terus kita coba cek compute instance list. Dia kan jalanin command keycloud kan. Nah, dia error nih, dia nggak punya permission untuk nge-list instance compute instance gitu. Dia makanya error ya. Tapi kalau kita masih ingat tadi ya,
kita tuh masih punya permission untuk ke paket cuy. Jadi kalau kita coba storage cp sample txt ke VM, mau coba copy komennya dulu. Ini ya, dia bakal download sample txt ke sama-sama error kah? Lah, kocak. Dia error ya cuy, gue nggak tahu nih. Perasaan dia permissionnya udah sesuai ya. Oke lah, nggak apa-apa lah ya, kita anggap aja lancar ya cuy. Di sini mumpung dia nggak ada penilaiannya. Jadi selanjutnya itu kita coba rename sample.txt jadi sample2.txt. Jadi filenya itu sama tapi namanya beda. Terus di step kelima ini kita nyoba ngupload sample2.txt ini ke paket yang tadi, dan harusnya dia error ya karena dia nggak punya permission untuk nge-create sebuah objek. Dia cuma punya permission nge-list objek yang ada di paket gitu. Nah terus di bagian seandainya kita mau ngupload image alias kita butuh permission write kan ya. Jadi untuk ngeditnya itu kita masuk ke IAM, terus cari read packet objects yang usernya ya, user atau principal read packet object. Terus kita edit permission ya, yang awalnya storage object viewer, terus role diubah jadi object creator. Terus di save, balik ke SSH, terus coba jalanin perintah yang tadi ngupload si sample 2 ke storage-nya kita. Harusnya itu udah berhasil, harusnya gitu. Tapi aku dari atas juga udah gagal, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Ini aku juga udah 100 juga. Jadi gitu teman-teman, kurang lebih ya untuk overview-nya. Tadi kita tuh belajar mengizinkan terus ngehapus roles dari suatu IAM ya. First to user, kita tadi juga pertama ke user, terus juga ke service account. Jadi service account ini bisa dipakai ke instance ya, bisa ditautkan atau di attach ke instance. Kalau username atau IAM user kan dia cuma bisa buat login doang kan ya. Jadi mungkin bener nggak sih AWS equivalent, dia kayak IAM role nggak sih? Ya dia kayak IAM role. Jadi ada IAM role, permissionnya ini dia bisa read paket. Jadi terus permission read paket ini kita attach ke VM. Jadi VM-nya ini bisa nge-read paket yang ada di akunnya kita tanpa perlu authorization pakai AWS configure. Untuk di AWS gitu. Kalau ke CP aku nggak tahu ya teman-teman. Gitu, ini aku udah 100. Kalau gitu aku end lab aja. Kalau ada pertanyaan infoin aja. Thank you teman-teman.